Bab 837. Duri dalam daging. Menurut Elalu, pasti karena Louis Lu, Fugi Liu baru tiba-tiba membatalkan pernikahan. Fugi Liu pasti mengetahui sesuatu. Bayangkan saja, di hari pernikahan, pengantin wanita mengundang mantan pacarnya ke pesta pernikahan, serta dari ucapan dan sikap mereka menunjukkan masih belum melupakan mantannya. Asal seorang pria normal seharusnya akan tidak senang, bukan? Apalagi Fugi Liu masih tuan muda sekte rahasia keluarga Liu, seorang yang angkuh, mana mungkin menerima barang bekas ini. Apa Fugi Liu bisa tidak marah? Kenyataannya hampir sama dengan tebakan Elalu, tapi ada satu hal yang salah. Alasan Fugi Liu bisa tiba-tiba membatalkan pernikahan bukan karena marah, tapi karena takut pada Louis Lu. Jika bukan karena tahu mengerikannya kemampuan Louis Lu, bila terjadi hal seperti ini, Fugi Liu tuan muda arogan ini pasti tidak mungkin hanya membatalkan pernikahan. Dia pasti akan langsung membunuh Louis Lu di tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Elalu tidak tahu tentang hal ini, hanya mengira Fugi Liu tidak menyukai Rika Mo sebagai barang bekas. Buru-buru berkata, "Nak Fugi, kamu jangan impulsif, Bibi bisa menjamin padamu, Rika dan Louis Lu, orang tidak berguna itu sungguh tidak ada hubungan apa-apa." Nyonya Lu, ini adalah pikiranku yang tiba-tiba, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Meskipun tidak tahu kenapa Elalu terus menyebut Louis Lu sebagai orang tidak berguna, Fugi Liu sekarang sama sekali tidak berniat mempertimbangkan hal-hal ini, melainkan dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Maksud kalimat ini adalah dia tiba-tiba membatalkan pernikahan tidak ada hubungannya dengan Louis Lu. Hanya saja, bagaimana mungkin Elalu percaya? Nak Fugi. Elalu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat kilasan tidak sabar di mata Fugi Liu. "Nyonya Lu, maksudmu adalah aku seorang tuan muda keluarga Liu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Mo kalian?" Ini. Ekspresi Elalu tiba-tiba membeku, bergumam, "Tapi, pesta pernikahan sudah diadakan, sekarang hampir seluruh Kunlun sudah tahu. Kamu khawatir aku merusak reputasi Nona Mo?" Fugi Liu sedikit mengernyit berkata, "Sekarang aku bisa menjamin pada semua orang, walaupun memiliki perjanjian menikah dengan Nona Mo, tapi tidak mencemari Nona Mo sedikit pun." Ucapan ini yang utama dikatakan untuk Louis Lu. Dia ingin memberitahu Louis Lu, dirinya sebelumnya tidak tahu hubunganmu dengan Rika Mo, jadi baru mengadakan pesta pernikahan seperti ini. Tapi kamu tenang saja, aku sama sekali tidak pernah menyentuh Rika Mo. Ikatan pernikahan bisa dibatalkan setiap saat. Niatnya baik, Fugi Liu ingin menggunakan cara seperti ini untuk menunjukkan rasa hormatnya pada Louis Lu. Sayangnya, ini adalah keputusan mendadak yang dibuat Fugi Liu di bawah rasa takut. Pasti tidak pantas, dia benar-benar tidak pernah berpikir cara mengungkapkan rasa hormatnya seperti ini akan sebaliknya membuat Louis Lu berada dalam keadaan canggung. "Benar, awalnya aku datang kemari karena sekalian lewat, hasilnya kamu berbuat seperti ini, membuatku benar-benar menjadi duri dalam daging." Elalu ingin merendah juga tidak mungkin. "Aku sungguh tidak menyalahkanmu merebut wanita denganku. Kapan Rika Mo menjadi wanitaku?" Louis Lu sejujurnya tak tahu harus berkata apa. Sedangkan Rika Mo juga tertegun di tempat lama karena pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia juga tidak menyangka reaksi Fugi Liu akan begitu hebat karena beberapa kalimat yang diucapkan Louis Lu tak disangka membatalkan pernikahan di hadapan begitu banyak orang. Dia mengundang Louis Lu datang ke pesta pernikahan, walaupun ada niat sengaja membuat Louis Lu marah, tapi dia tahu di dalam hati, Louis Lu sama sekali tidak menyukainya, membuatnya marah juga tidak ada gunanya. Karena Louis Lu sama sekali tidak peduli.
Jika tahu lebih awal akan ribut sampai situasi seperti ini, Rika Mo pasti akan menahan diri. Semua salah dia yang begitu kontradiktif. Sudah seperti sekarang, menyesal juga sudah terlambat. Semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka saling berpandangan. Ayah Fugi Liu, Teo Liu, juga bergegas mendekat saat mendengar keributan. Dengan wajah galak melirik semua orang, berteriak, "Fugi Liu, apa yang kamu lakukan? Pesta pernikahan diadakan sebesar ini, Fugi Liu membatalkan pernikahan di saat ini, untuk keluarga Liu ini bukanlah hal yang baik." "Ayah, aku..." Fugi Liu tergagap, tidak tahu harus bagaimana menjelaskan. Melihatnya seperti ini, Teo Liu mengernyit berteriak, "Ikut denganku." Membawa pergi Fugi Liu. Teo Liu bertanya lagi, "Katakan, sebenarnya apa yang terjadi?" Fugi Liu melihat tidak dapat menyembunyikan lagi, hanya bisa memberitahu dengan jujur, "Ayah, beberapa waktu yang lalu bukankah aku pernah bertanya padamu dan kakek, apakah mungkin seorang kultivator tahap Gold Core mengeluarkan jiwa dewa? Bukan aku gila, melainkan karena aku pernah bertemu dengannya, masih pernah bertarung dengannya. Kultivator tahap Gold Core bisa mengeluarkan jiwa dewa." Saat Teo Liu mendengar kalimat ini, dia juga ingin memaki itu sangat aneh, tapi saat Fugi Liu mengucapkan setengah kalimat di belakang, dia tiba-tiba tertegun. "Pernah bertemu. Masih pernah bertarung." Teo Liu juga bukan orang bodoh, bertanya, "Apa kamu yakin?" "Yakin." "Kenapa begitu yakin?" Fugi Liu tidak menjawab, bukan karena dia bersedia menjawab, melainkan tidak berani menjawab. Ini adalah titik tabu segel jiwa dewa. Melihat ekspresi menderita di wajahnya, Teo Liu tiba-tiba menyadari sesuatu, bertanya mencari tahu, "Kamu diberi segel jiwa dewa?" Fugi Liu menggertakkan gigi, ekspresinya semakin menderita. Jawabannya sudah sangat jelas. Orang yang telah diberi segel jiwa dewa tidak dapat mengatakan hal ini, seperti sebuah bom angka, asal mengungkit angka ini, maka mungkin memicu ledakan. Semakin tidak mungkin menulisnya. Kecuali dia juga mengeluarkan jiwa dewa baru mungkin melawannya. Namun, walaupun tidak dapat mengatakan secara langsung, tapi bisa mengungkapkan dengan halus melalui cara lain. Beberapa waktu yang lalu saat Fugi Liu kembali ke keluarga Liu, dia mencoba mendapat rasa hormat ayah dan kakeknya, sayangnya mereka tidak peduli sama sekali. Sampai saat ini, Teo Liu baru tiba-tiba menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dia ada di tempat, Teo Liu bertanya lagi, mengernyit. Fugi Liu mengangguk, selanjutnya melihat ke arah Louis Lu berada, berkata, "Rika Mo sepertinya menyukainya." Mengikuti tatapannya, Teo Liu menatap Louis Lu, akhirnya mengerti kenapa Fugi Liu tiba-tiba mengajukan membatalkan pernikahan, pada saat bersamaan hatinya juga bergetar. Di dunia yang disegel ini, apakah sungguh ada orang yang dapat mengeluarkan jiwa dewa? Atau Louis Lu adalah kultivator tahap apoteosis yang mengeluarkan jiwa dewa, karena saat Gunung Jiexing ditutup, tidak sempat keluar, jadi baru tinggal di dunia ini. Bersambung. Bab 838. Mengumumkan ke publik. Dulu saat sekte rahasia disegel, Gunung Jiexing belum ditutup, namun karena energi spiritual Kunlun tipis, sangat sulit melahirkan kultivator tahap apoteosis. Jadi, setelah mencapai kemacetan tahap Naschen Sol, kebanyakan kultivator akan memilih melewati Gunung Jiexing, mencari terobosan. Juga ada beberapa yang tinggal menjadi penguasa Kunlun, contohnya beberapa keluarga sekte rahasia. Keluarga Liu disegel 20 tahun lebih, tidak mengetahui keadaan dunia luar,
mengira kultivasi kultivator keluarga mereka paling tinggi terjebak di tahap Gold Core Dzogchen karena segel. Termasuk para leluhur yang kultivasinya sudah lama mencapai tahap Naschen Soul, tingkatan mereka juga ditekan kembali ke tahap Gold Core Dzogchen. Beberapa waktu itu, keluarga Liu sangat panik. Kultivasi mereka terhambat, sedangkan dunia luar sudah melewati perubahan selama 20 tahun lebih. Kira-kira sudah terlahir beberapa tahap Naschen Soul. Saat mereka bebas, mungkin posisi penguasa sudah lama tidak ada. Saat sampai benar-benar bebas, keluarga Liu mencari tahu keadaan dunia luar. Mereka baru tahu bukan hanya sekte rahasia yang seperti itu, melainkan seluruh Kunlun, semuanya mengalami hal yang sama. Kultivasi semua orang tidak dapat menembus belenggu tahap Gold Core Dzogchen. Setelah keluarga Liu bebas, yaitu beberapa waktu yang lalu, mereka baru memahami tidak lama setelah mereka disegel, Gunung Jiexing secara aneh tertutup. Energi spiritual Kunlun awalnya sudah tipis. Seiring ditutupnya Gunung Jiexing, area ini menjadi semakin menyedihkan. Bila dibandingkan dengan bagian luar Gunung Jiexing, menyebut tempat ini sebagai tanah tandus dunia kultivasi juga tidak keterlaluan sedikitpun. Tapi semua orang juga tahu kultivasi tersendat walaupun karena terpengaruh tipisnya energi spiritual. Namun seharusnya masih ada satu faktor yang lebih utama, yaitu Kunlun dikekang oleh segel ilmu Tao. Karena jika murni karena energi spiritual yang tipis, tidak mungkin membuat kultivasi semua orang macet seperti ini. Sama seperti dulu, energi spiritual juga sedikit, sangat sulit melahirkan kultivator tahap apoteosis, tetapi tidak pasti seperti itu. Terkadang akan muncul beberapa, tetapi mereka pada akhirnya pergi keluar Gunung Jiexing. Sekarang benar-benar tersendat. Masih ada satu hal yaitu bila sungguh disebabkan karena energi spiritual yang sedikit, maka seharusnya hanya sulit meningkatkan tingkat kultivasi saja, tidak akan muncul fenomena tahap Naschen Soul turun ke tahap Gold Core Dzogchen. Jadi tidak sulit menebak bahwa dimensi ini seharusnya dipasang segel ilmu Tao, tidak terlalu berkaitan dengan Gunung Jiexing. Keluarga Liu terpaksa menerima hasil ini. Karena tidak ada tahap Naschen Soul di Kunlun, kekuatan bertarung terbatas, sedangkan sekte rahasia memiliki metode rahasia pewarisan darah, dapat meningkatkan kemampuan bertarung dengan pesat, benar-benar bisa mencapai kemampuan yang sebanding dengan tahap Naschen Soul. Seperti ini, tidak sulit untuk sekte rahasia kembali ke posisi penguasa. Ini juga alasan hampir semua sekte di Kunlun hadir di pesta pernikahan hari ini, tidak ada orang yang berani tidak memberi muka pada sekte rahasia. Namun di saat ini, keadaan berubah. Jika Louis Lu sungguh kultivator tahap apoteosis tingkat menengah, juga karena terpengaruh segel ilmu Tao, kultivasi baru turun kembali ke tahap Gold Core, maka seharusnya sebuah hal yang sangat mengerikan. Karena Louis Lu mengalami penurunan tingkatan saja, jiwa dewa yang dia keluarkan tidak terpengaruh segel sama sekali. Jiwa dewa sebagai sebuah kekuatan magis hebat tahap apoteosis cukup untuk membunuh kultivator tahap Naschen Soul Dzogchen manapun, kecuali memiliki senjata Tao jiwa dewa sebagai pertahanan. Yaitu juga, asal Louis Lu berdiri diam, hanya mengandalkan kemampuan kekuatan jiwa dewa cukup membuat seluruh Kunlun tunduk padanya. Tapi orang hebat seperti ini, bagaimana mungkin tidak terkenal sedikitpun? Di dalam kepalanya, Theo Liu mencari berbagai informasi yang dikumpulkan keluarga Liu beberapa waktu ini, terakhir dengan terkejut menyadari nama Louis Lu ini memang sangat asing. Satu-satunya yang mungkin sama adalah pendekar botak dari sekte Danyang itu, karena saat ini Girgi Gu berdiri di samping Louis Lu, sikapnya terlalu akrab. Dulu saat Louis Lu berada di sekte Danyang, walaupun menarik perhatian, dengan beberapa jurus dapat mengejutkan Yusuf Weng,
tapi orang yang mengetahui nama aslinya sangat sedikit. Semua orang memanggilnya pendekar botak. Masih pernah menimbulkan tren botak karena ini. Sedangkan apakah dia adalah pewaris Kaisar Qing atau bukan, semua orang semakin tidak dapat memastikan. Teo Liu juga hanya membuat tebakan sederhana berdasarkan reaksi Girgi Gu saat ini, benar atau tidak, harus dikonfirmasi. Tapi, seorang kultivator tahap apoteosis bisa tidak terlihat selama 20 tahun lebih, membuktikan Louis Lu, senior ini, sangat merendah. Teo Liu merasa dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Fugi, apa ada orang lain yang tahu tentang ini? Ada, Larry Zhu dari keluarga Zhu Akademi Awan Putih, yaitu orang yang berdiri bersama Girgi Gu sekarang, dia. Keadaannya sama denganku, kata Fugi Liu dengan suasana hati yang rumit. Teo Liu merenung sejenak, lalu berpesan dengan wajah serius, masalah ini harus dirahasiakan, tidak boleh dibocorkan. Walaupun aku ingin membocorkan juga tidak memiliki kemampuan ini. Fugi Liu tersenyum getir, jika bisa begitu mudah memberitahu informasi bahwa Louis Lu memiliki jiwa dewa, untuk apa dia menahan sampai sekarang baru memberitahu keadaannya pada Teo Liu? Lebih tepatnya adalah Teo Liu yang menebaknya. Jadi Teo Liu tidak perlu menjelaskan, Fugi Liu juga tidak berani bicara. Teo Liu mengangguk, melihat ke arah Louis Lu dengan tatapan rumit, tiba-tiba ekspresinya berubah, menggeram berkata, celaka. Lalu si bodoh itu akan melakukan sesuatu yang buruk. Pada saat ini, Lalu sudah dibuat gelap mata oleh kemarahan, raut wajahnya menjadi bengis. Sampah sialan ini tidak hanya menghancurkan Celawang, sekarang kembali memutuskan keluarga Liu. Sandaran yang tidak mudah didapatkan ini, dia sungguh bencana untuk keluarga Mo kami. Lalu berteriak dengan suara tajam, sampah, kamu menghancurkan Cela, menghancurkan Rika, menghancurkan keluarga Mo kami, aku tidak akan mengampunimu. Kamu ingin bagaimana? Louis Lu sedikit mengernyit, di dalam tatapannya yang hitam dan dingin perlahan muncul kemarahan. Wanita arogan ini, terus memanggilnya orang tidak berguna, kalau bukan karena dia adalah ibu kandung Celawang, Louis Lu sudah lama tidak menahan diri main tangan. Hehe, aku ingin bagaimana? Tidak perlu aku main tangan, akan ada orang yang memberimu pelajaran. Nada bicara Lalu sangat marah, tertawa dingin, tiba-tiba menoleh dan tertawa mengejek pada Girgi Gu, beberapa waktu lalu sekte dan yang kalian melahirkan pewaris kesadaran Kaisar Qing, semua orang sangat penasaran pada identitas pewaris itu, tetapi kamu malah menutupi, takut orang lain merebut andalanmu. Hari ini aku harus mengungkapkan identitasnya, pewaris kesadaran Kaisar Qing itu adalah Louis Lu yang kalian lihat di depan kalian ini. Bersambung.